Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Formula E yang hari ini mulai makin dekat pada tanggal 4 Juni 2022. Karena Formula E itu diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2022. Dan kalau kita lihat persiapan sudah cukup matang dan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara siap digunakan untuk balap mobil listrik. Nah, mengenai balap mobil listrik kemarin, Pak Anies menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pesan terkait energi terbarukan. Jadi kalau selama ini kendaraan mobil motor ini menggunakan bahan bakar BBM, tetapi Pak Anies menyampaikan sudah saatnya untuk melakukan perubahan energi terbarukan menggunakan listrik. Dan pesan inilah yang disampaikan Pak Anies agar kita semua menggunakan energi yang ramah lingkungan termasuk menggunakan listrik. Ini sesuatu yang luar biasa teman-teman, pesan dari Formula E. Jadi niat baik, tujuan baik, dan cara yang baik penyelenggaraan Formula E ini tentu harus kita apresiasi. Karena tujuan dari Pak Anies Baswedan adalah bukan kepentingan sesaat untuk mendapatkan keuntungan dari tiket penjualan Formula E. Tetapi jauh lebih dari itu adalah menyelamatkan bumi ini dari gas buang emisi karbon yang sangat berbahaya. Jadi mengalihkan energi gas buang karbon dengan energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari udara, yaitu dengan menggunakan energi listrik. Itu pesan dari Formula E. Namun pesan Formula E yang baik ini ada sesuatu yang dipertanyakan oleh lawan politik Pak Anies mengenai iklan sponsor Formula E dengan menggunakan sponsor bir, minuman keras. Apakah sponsor tersebut halal atau haram? Ini yang dipertanyakan oleh pihak pengkritik Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita teman-teman dari suara.com. Formula E disponsori produsen miras. Sosok ini pertanyakan sikap pendukung Anies. Penggiat media sosial yang juga dikenal sebagai salah satu pendukung Jokowi, Husnul Khotimah, menyoroti sikap pendukung Anies Baswedan yang menurut dia kerap membawa embel-embel syariat agama dalam berbagai hal. Hal ini ia sampaikan usai dirinya mengkritik ajang Formula E yang ternyata turut disponsori oleh perusahaan produsen minuman keras Heineken. Cuma pengen nanya sama @MUI Pusat Karnaval @FIFA Formula E di Jakarta yang disponsori Heineken itu halal atau haram? Ternyata balapan yang dibangga-banggain dan dibela mati-matian sama Kadrun, salah satu sponsornya merek bir, sekarang sudah halal ya Drun? @MUI Pusat, cuit Husnul. Ini satu sindiran teman-teman dari Husnul, pendukung Pak Jokowi terkait Formula E yang menggunakan sponsor iklan bir. Bir itu minuman keras teman-teman. Tentunya kalau menurut saya ya tetap haram namanya iklan yang mengandung minuman keras, dan itu tidak baik. Itu menurut saya. Tetapi kita akan lihat teman-teman alasan kenapa ada iklan bir di acara Formula E. Itu yang harus kita jeli. Jadi jangan menangkap sesuatu itu di depan saja, tetapi kita harus tahu sebenarnya apa dasarnya kok ada iklan bir. Nah teman-teman, nanti kita akan lihat apa alasan kenapa Formula E menggunakan sponsor bir, minuman keras. Ia juga mempertanyakan konsistensi pendukung Anies Baswedan yang selama ini menurutnya kerap memojokkan tiap keputusan pemerintah. Sementara gelaran Formula E yang dibanggakan Pemprov DKI Jakarta itu kerap kali memohon agar BUMN mau menjadi sponsor. Padahal mereka seringkali menuduh BUMN di bawah kepemimpinan Erick gagal total. Katanya BUMN di bawah Pak Erick Thohir makin bangkrut, gagal, rusak, dan seterusnya. Tapi kenapa ngemis-ngemis ke Pak Erick agar BUMN mau jadi sponsor Formula E? Bingung saya, kata dia dikutip dari Warta Ekonomi. Website resmi Formula E 2022 memperlihatkan sejumlah sponsor yang masuk, salah satunya Heineken, produsen minuman beralkohol yang kerap menjadi sponsor olahraga. Nah itu teman-teman, pertanyaan yang disampaikan oleh
pihak pendukung Pak Jokowi. Kenapa Formula E menggunakan iklan sponsor minuman haram yaitu bir? Dan ini menjadi pertanyaan publik juga teman-teman, kenapa harus menggunakan bir? Nah, jawabannya ada di sini teman-teman. Kita baca lagi berita dari Detik News, menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah tadi teman-teman, yang mempertanyakan kenapa harus menggunakan bir sebagai sponsor Formula E. Kita baca berita dari Detik News. Sponsor global Formula E Jakarta ada merek bir. Ini penjelasan panitia. Sponsor Formula E Jakarta mulai terungkap. Ada perusahaan bir hingga pabrik ban yang masuk daftar sponsor ajang balap mobil listrik itu. Sponsor Formula E Jakarta terpampang di situs Jakarta E-Prix. Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni mengatakan, sponsor yang tercantum di situs resmi tersebut bukan sponsor dalam negeri, melainkan sponsor global dari Formula E Operation atau FEO. Jadi ini sponsor global. Benar, itu sponsor global Formula E Operation, bukan urusan dalam negeri, kata Sahroni saat dikonfirmasi Rabu 25 Mei 2022. Setidaknya ada 4 jenis sponsor untuk Formula E, yakni sponsor utama, sponsor global, sponsor teknis, dan sponsor partner. Sponsor terdiri dari sejumlah perusahaan, di antaranya perusahaan bir Heineken, perusahaan anggur Moet dan Kendon, perusahaan jam tangan mewah TAG Heuer, serta perusahaan penyedia jasa kurir DHL. Perusahaan lainnya yaitu Bosch, Antofagasta PLC, NLXY, Copperco, Bosch, Allianz, serta perusahaan maskapai penerbangan Saudia. Sedangkan untuk sponsor dalam negeri, panitia bakal mengumumkan dalam waktu dekat. Sponsor dalam negeri nanti kita info ya. Semoga today kita rilis, ujarnya. Sebelumnya Jack Pro mengklaim telah mendapatkan sponsor untuk Formula E Jakarta. Jack Pro berjanji mengumumkan nama-nama sponsor pekan depan. Alhamdulillah sponsorship sudah ada beberapa, cukup banyak. Dari sisi industri, saya bisa sampaikan bahwa cukup beragam yang menjadi sponsorship kita, kata Direktur Jack Pro Gunung Kartiko di Ancol, Jakarta Utara, Kamis 19 Mei 2022. Gunung enggan memperinci apa saja perusahaan yang menjadi sponsor Formula E. Dia hanya menyebut sponsor datang dari berbagai industri mulai perbankan hingga otomotif. Yang pertama dari bank lokal, bank swasta, kemudian ada juga yang nasional. Perusahaan digital juga sudah ada. Kemudian electricity company, perusahaan listrik ya, F&B, food and beverage. Ada juga beberapa. Kita juga ada hospitality, perhotelan. Kemudian dari sisi kesehatan ada telco company dan otomotif, ujarnya. Gunung mengatakan pihaknya bakal mengumumkan daftar sponsor Formula E Jakarta pekan depan. Dia mengatakan pihaknya masih merampungkan proses penandatanganan kontrak dengan beberapa perusahaan. Detailnya apa saja kita akan sampaikan dalam waktu terpisah, karena dalam beberapa saat masih ada yang akan kita tanda tangan kontrak lagi. Jadi insya Allah akan kita update nanti di minggu depan. Tapi bisa kita sampaikan bahwa ini adalah industri-industri yang sudah melakukan sponsorship dengan kita, ujarnya. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh pihak penyelenggara terkait sponsor Formula E. Di sana memang tercantum yaitu perusahaan bir yang mensponsori Formula E. Tetapi disampaikan oleh M. Sahroni bahwa sponsor itu datang dari sponsor global, internasional yang memberikan sponsor tersebut, dan FEO yang membawa ke dalam Formula E di Jakarta nanti. Jadi artinya bahwa kewenangan untuk memberikan sponsor bukan hanya datang dari pihak Jakarta, tetapi pihak asing juga memberikan sponsor. Dan sponsornya yang kali ini dipertanyakan kenapa harus bir. Nah, karena itu yang membawa FEO, sponsor global teman-teman. Itu yang harus dipahami. Formula E bukan hanya kegiatan yang berdiri sendiri. Nah, karena Formula E itu adalah kegiatan yang bersifat bersama, ditangani bersama antara pihak Pemprov DKI Jakarta dengan pihak FEO, maka
semuanya harus bisa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau mereka membawa sponsor bir, ini adalah urusan mereka. Jakarta atau Jakpro atau pihak Pemprov DKI Jakarta tidak bisa mencampuri urusan pihak FIO sebagai juga penyelenggara terkait Formula E tersebut. Jadi seperti yang disampaikan oleh M. Sahroni teman-teman, bahwa sponsor itu ada sponsor utama, ada sponsor global, ada sponsor teknis, dan ada sponsor partner. Nah, kalau global ini yang mungkin tidak bisa dicampuri oleh Pak Anies Baswedan. Jadi itu teman-teman terkait kegiatan Formula E yang tidak bisa berdiri sendiri, karena ada beberapa pihak yang juga ikut ambil dalam kegiatan Formula E, termasuk dari FIO. Dan dia juga berhak untuk menayangkan iklan di acara Formula E. Karena Formula E bukan hanya milik dari kegiatan Pak Anies, tetapi ada pihak lain, yaitu FIO yang juga bagian dari penyelenggaraan Formula E tersebut. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.